Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Dibacakan Berita Dibacain yang akan berita. dibacain oleh Bung Kameramen. Silahkan Bung Kameramen. Masya Allah Bung Alfian. Saya silau nih ngeliat yang silver di belakang. Baik, Bung Alfian, apa kabarnya nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma Baik, Bung Alfian, ini ada berita dari detik.com Jumat 26 Agustus 2022. Judulnya, samakan kasus Sambo dengan kilometer 50, Komnas HAM bukan pelanggaran HAM berat. Wah, kurang ajar juga nih judulnya nih. Dalam beritanya Bung Alfian, Komnas HAM Hak Asasi Manusia menyebut kasus pembunuhan Brigadir J bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Dengan begitu, kasus tersebut hanya dapat dibawa ke pengadilan pidana. Ini bukan pelanggaran HAM yang berat, kata Komnas HAM. Nah, namun Tovan tetap memastikan pada kasus Brigadir J terdapat pelanggaran HAM. Dia menyebut kasus itu termasuk ke dalam unlawful kill atau pembunuhan oleh aparat di luar hukum. Bagaimana respon awal Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita semua sama tahu ada sebuah peristiwa yang sebetulnya terjadi pada hari Jumat tanggal 8 bulan Juli tahun 2022. Iya. Dan peristiwa itu sebetulnya sudah terjadi pada tanggal 8 itu. Tapi pengkhabarannya, pempublikasiannya, dan katakanlah pengumuman otopsi jilid pertama itu baru tanggal 11. Nah, ini sebenarnya dari awal sudah menimbulkan banyak tanda tanya. Nah, yang jelas respon awal saya, ini adalah sebuah peristiwa yang memang terjadi dengan fakta ada seorang yang mati yang bernama Brigadir Joshua, dan kematiannya terus menimbulkan banyak tafsiran, banyak ya katakanlah pemaknaan serta persepsi yang berkembang. Nah, yang jelas ini berkembang sampai hari ini dengan istilah kasus Sambo. Ya, nama Sambo jadi password terhadap peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. Gitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, gimana respon awalnya soal disebut ini bukan pelanggaran HAM berat? Nah, ini Bung Alfian, saya bedah sedikit. Jadi di kasus Sambo ini yang meninggal 1 orang, yang dibunuh 1 orang namanya Brigadir J. Di kasus kilometer 50 itu 6 orang. Nah, Bung Alfian, yang perlu kita ketahui adalah semua korban itu tidak hanya ditembak, Bung Alfian. Ada yang macam-macam lah ya, kalau yang kios kilometer 50 ada penyiksaan dan bla bla bla. Tapi bisa dibilang ini oleh Komnas HAM ini bukan pelanggaran HAM berat. Ini gimana Bung Alfian melihat Komnas HAM hari ini? Komnas HAM akhirnya diberikan pandangan yang sumir ya, yang miring ya. Iya. Misalnya ada seorang yang pernah menjadi Kabareskrim, Pak Susno Duaji misalnya. Dia menyatakan Komnas HAM ini gimana sih gitu. Karena dia kemudian melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mengarah kepada proses pembuatan penjelasan. Dia hanya bilang masalahnya semakin terang. Terang apanya? Terang lampunya, apa terang apanya? Tapi yang jelas sekarang semakin kabur sesungguhnya. Karena kemudian kita sama tahu saat terjadinya otopsi kedua, saat terjadinya reka ulang yang kemudian juga tidak ada dialog dan tidak bisa diikuti oleh pengacara daripada korban. Ini merupakan satu situasi yang sebetulnya membuat akhirnya Komnas HAM sendiri, kalau menurut hemat saya, dengan pernyataan bukan kasus pelanggaran HAM berat, apalagi kemudian dihubungkan dengan KM 50. Nah, buat pemirsa, KM 50 itu adalah sebuah tempat rest area yang ada di Cikampek, KM 50, kilometer 50. Itu mungkin penting supaya mungkin belum semua memahami itu apa, dan peristiwanya terjadi pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2020. Menurut saya, kedua hal ini, menurut saya sebagai orang yang ditanyakan oleh Bung Kameramen, kedua kasus ini termasuk pelanggaran HAM berat, kalau menurut saya, begitu. Nah, Bung Alfian, saya sepakat dengan Bung Alfian bahwa ini sebagai pelanggaran HAM berat, karena ini
sudah ngebunuh, dan ada penyiksaan. Dan saya yakin Bung Alfian, kalau anaknya yang Komnas HAM ini yang dibunuh, pasti dia akan teriak ini pelanggaran HAM berat, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ada fenomena yang unik, mungkin beritanya kita cukupkan, Bung Alfian. Di kasus Brigadir J atau Sambo ini, yang meninggal, yang dibunuh 1 orang. Dan rame semua orang dan semua menuntut keadilan. Di kasus kilometer 50, itu korbannya 6 orang dibunuh, Bung Alfian. Dan disiksa dan dengan segala macam foto yang kita bisa lihat itu di dalam buku putih, Bung Alfian. Nah, kok saya melihat ada perbedaan sikap, Bung Alfian. Di kasus Sambo ini, orang semua berani bersuara untuk menuntut keadilan. Dan untuk kasus kilometer 50 ini, orang malah ketakutan, Bung Alfian, untuk membahas. Nah, tapi ada hikmahnya yang saya lihat dengan kasus Sambo ini, jadi kita bisa membuka kembali kasus kilometer 50 ini, bahkan Tempo pun sudah mulai membicarakannya. Bagaimana respon Bung Alfian? Kelihatannya pertanyaan yang dimunculkan akhirnya dia bermata banyak. Saya akan memulai daripada Satgasus. Satgasus ini merupakan sebuah kelembagaan liar yang sudah pernah dibentuk sejak tahun 2007. Kemudian kita hubungkan dengan antara 6 orang muslim dengan 1 orang kafir. Nah, ini untuk Bung Kameramen, saya mencoba masuk pada kerangka pemahaman yang saya lalui selama sekian panjang waktu saya bergerak, berdakwah segala macam. Karena ini sebenarnya peristiwa Brigadir Joshua ini satu peristiwa yang boleh dibilang mereka tidak menduga, tidak menyangka akan adanya hal yang seperti ini. Nah, walhal kalau untuk yang 6 ini kan sebenarnya mereka tidak mengincar yang 6 orang. Yang mereka incar itu Habib Rizik. Itu tidak ada yang bisa bantah itu faktanya. Dan Allah sudah berjanji, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong. Itu poin pertama. Dalam ayat lain Allah berfirman, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang hidup itu pasti mati. Kita muajjalah, dia ditentukan oleh Allah, bukan oleh orang yang sok menyebut bisa mencabut nyawa manusia. Nah, persoalannya adalah bahwa dibunuhnya 6 orang laskar atau pemuda Islam ini merupakan sebuah catatan buat kaum muslimin mayoritas. Karena orang yang matinya sudah insya Allah masuk surga karena syahid. Tapi kan efeknya kena ke mana-mana. Ustadz Edi Mulyadi, Habib Bahar yang baru saja bebas, ya kan, juga termasuk yang dialami oleh Ustadz Munarman. Yang mana Ustadz Munarman juga kita menjadi hal yang agak lucu. Dia dituduhkan sebagai teroris, tapi kemudian ketika vonis diberikan, seluruh bukti-bukti, alat bukti, dan berbagai perangkat-perangkat yang berhubungan dengan KM 50 itu atas perintah kelembagaan resmi diminta untuk dimusnahkan gitu kan. Nggak ada logika, itu jaka sembuh makan kedong-dong, nggak nyambung dong. Nah, sekarang dalam konteks ke prinsip nilai, ini kan permainan Zionis satu sisi dan permainan komunis di sisi lain. Ini mungkin perlu saya perdengarkan. Nah, Zionisme jelas tidak pernah membuka ruang sekecil apapun untuk munculnya tokoh-tokoh yang berkarakter Islam. Dan itu terus terang menjadi permainan yang akhirnya masuk sebagaimana Allah dalam Al-Quran mengatakan, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Saling tolong-menolong ya, mereka orang-orang kafir. Nah, ketika 1 orang Brigadir Joshua itu mati dibunuh dengan sangat kejam dan si pembunuhnya sudah mengaku ya, kita sama-sama tahu. Nah, itu sebagai sebuah peristiwa yang sebetulnya merupakan sebuah pintu kecil, walaupun mungkin bisa tertutup lagi. Untuk kasus 6 syuhada FPI, menurut saya ini harus ada kerja-kerja yang lebih sistematis dan punya keberanian untuk membangun ghirah daripada polisi-polisi atau jenderal-jenderal polisi yang beragama Islam. Karena kalau ini tidak dibangun, nggak ada kekuatan yang cukup. Iya, Bung Alfian, saya bacakan soal Satgasus ini. Jadi Satgasus ini merupakan satgas yang dibentuk pada zaman Kapolri Tito Karnavian, dirangkum oleh detik.com 12/8/2022. Satgasus Merah Putih dibentuk pada 20 Februari 2017. Tito saat itu mengatakan bahwa Satgas ini lahir sebagai respon atas peristiwa aksi demo 411 atau demo 4 November 2016. Nah, Bung Alfian, kita sangat bersedih adanya penghilangan nyawa, karena kan di dalam Islam kita membunuh satu manusia sama juga membunuh seluruh manusia. Jadi mau itu
Brigadir J, dia bukan Islam, non-Islam, dia dibunuh, kita juga tidak setuju. Apalagi saudara semuslim kita 6 orang dibunuh. Nah ini Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk pengurus negara ini agar pelaku-pelaku pembunuhan ini tidak atau bahasanya agar pelaku-pelaku pembunuhan ini diberikan efek jerak. Ya kita nggak enak dong, masa kita berbangsa jadi tidak nyaman, masa tidak suka akhirnya bunuh, tidak suka main bunuh, itu kan jadi nggak asik gitu Bung Alfian. Bung kameramen yang terpaksa harus saya katakan yang cukup cerdas ya memberikan pengulitan khusus ini sebenarnya harus dipahami, ini ada invisible hand. Ya. Invisible hand dalam invisible hand. Sebagaimana Pak Mahfud katakan, ada Mabes Polri dalam Mabes Polri. Ini kira-kira itu istilahnya. Iya. Nah, saya coba luruskan dulu sebentar ya. Ketika disebutkan Satgasus dibentuk tanggal 20 Februari 2017, jadi ini merupakan sebuah antitesis daripada 411 yang sebetulnya ada juga dari 212. Nah, kan gitu. Kan sebenarnya kan langkahnya 1410, 411, 2016. Betul. Ya kan? 212, 2016. Berarti artinya ketika dibentuknya tanggal 20 bulan Februari 2017, berarti sudah selesai semua rangkaian itu, Bung kameramen. Mudah-mudahan ini tidak dalam konteks kita berbantahan, tapi minimal saya membuka alur logikanya. Jadi Satgasus ini kelihatannya memang dibuat untuk menahan laju kebangunan gerakan Islam dan kebangunan kesadaran Islam. Saya pikir ini catatannya dibuat Pak. Terima kasih Anda sudah membuat Satgasus sehingga kami tahu bahwa Anda itu siapa. Ya gitu mungkin poin pertama. Dan yang kedua, sebenarnya memang peristiwa yang dialami oleh Laskar yang 6 itu kan diawal dengan beberapa operasi-operasi yang mereka datang ke Megamendung segala macam. Yang sebenarnya mereka kan sudah sempat ditangkap oleh teman-teman itu, tapi kan mereka dipulangkan lagi karena setelah mereka diketahui identitasnya merupakan salah satu atau semuanya anggota di Badan Intelijen. Nah untuk itu kalau ditanyakan oleh Bung Kameramen bagaimana ke depannya, ya kita sudah anggap selesai. Kita harus punya presiden baru, kita nggak mungkin dengan rezim yang sama. Kita juga ingin seluruh kepanitiaan negara ini ganti semua 100%, nggak boleh. Kalau perlu dibuat, tidak boleh ada pengurus negara yang pernah menjadi itu, mungkin dalam konteks bahasa penyakit, ya bahasa heroiknya itu dulu. Ya kalau nanti mungkin ada pertimbangan lain, ya harus ada semacam MOU baru atau sumpah baru atau ada bentuk-bentuk komitmen baru. Betul. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi buat pemirsa, kasus Sambo adalah satu permainan dunia dan kita tidak punya pernyataan apapun untuk Brigadir J, tapi kasus KM50 dengan 6 syuhada, kita akan punya pernyataan mereka sekarang atau mereka berpeluang masuk surga yang telah Allah siapkan. Sekian pemirsa sekalian, dibacain berita yang berikutnya akan kita ikuti. Sampai di sini dibacain berita yang berhubungan dengan kasus Sambo versus KM50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.